Masih semangat Bu Ibu? Masih. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Tadi sudah belajar yel-yel apa itu ya? Masih ingat yel-yelnya ya? Masih. Alhamdulillah. Namun tidak usah kita ulangi lagi. Untuk materi berikutnya, mari kita simak dulu video berikut ini. Ini tentang Ibu Lili. Baik, Bu Ibu, dari video tadi coba sejenak sambil bisik-bisik didiskusikan mungkin apa yang bisa ditangkap dari adanya video barusan. Ya, gimana? Coba Pak Ibu Wasim. Menabung itu Pak, sulit kayaknya kalau menabung Pak. Karena di keluarga saya itu pengeluarannya lumayan banyak Pak. Oh iya. Bagaimana ya Pak caranya ya Pak? Ya. Ibu Rifa. Ya itu Pak, saya bingung mau nabung Pak. Bingung di koperasi atau arisan seperti itu ya? Iya. Ibu Hashim mungkin? Itu Pak, mau minjem uang itu sulit sekali. Dan juga mikir-mikir Pak, mau mengajukan itu udah Iya. Baik, jadi kondisi yang dihadapi dari video ini tentang Ibu Lili. Jadi Ibu Lili itu kebingungan, Nak. Kebingungan karena Bu Lili itu sekarang lagi tidak punya uang dan pengen meminjam. Kemana harus meminjam yang sekiranya tidak membebani atau tidak terlalu membebani kepada Ibu Lili. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu semua bisa sambil disimak di flipchart ini. Jadi sebelum kita meminjam, alangkah baiknya kalau kita perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, misalkan untuk apa kita meminjam? Jangan seenaknya meminjam hanya untuk beli mobil baru. Jangan ya. Atau seenaknya meminjam hanya ingin memberi ponsel baru, itu baik. Tidak baik, maksud saya tidak baik. Jadi sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi meminjam itu untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jadi ibu-ibu semua, kalau mau ngutang, misalkan ada kebutuhan yang harus diselesaikan dengan meminjam, maka dilihat dulu apakah ada cara lain sebelum meminjam. Misal di rumah itu ada bebek, atau ada ayam, ada aset sedikit, kita jual dulu baru. Kalau memang tidak cukup, barulah kita bisa meminjam. Yang kedua, berapa besar yang kita perlu untuk meminjam. Jadi kita sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan. Jadi kalau misalkan ibu hasil pendapatan keluarga dalam satu hari itu 500.000, maksud saya 50.000, jadi pinjemnya yang sekiranya bisa menyicil lebih sedikit dari pendapatan setiap hari itu. Begitu ya Pak ya. Iya, seperti itu. Ya, Pak. Terus yang perlu diperhatikan lagi, yang berikutnya, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman. Jadi kalau kita minjem, Bu Rifa,
Kalau Bu Rifa meminjam, jadi harus diperhatikan bagaimana nanti cara membayarnya. Ya, Pak. Jangan pinjam tahun ditinggal lari ke Bali, banyak kejadian seperti itu ya. Iya, Pak. Ditinggal kerja, sebelumnya Bapak juga. Tapi urut ya Pak ya. Baik, sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, baik yang pendapatan tetap, tidak tetap, musiman atau yang lain-lain. Ya, paham ya? Iya, Yang Pak. terakhir yang perlu diperhatikan yaitu kemanakah kita dapat meminjam. Tadi di video yang sudah diputarkan bermacam-macam, ada koperasi, apa lagi? Tadi Arisan. arisan, apa lagi? Bank, pasar, nah, macam-macam ya. Jadi kemana kita harus meminjam untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi dalam video Bu Dewi tadi itu kesimpulannya bahwa Bu Dewi yang dihadapi dengan yang sedang menghadapi kesulitan atau kebutuhan sesuatu, apakah dia boleh meminjam? Kira-kira satu, karena anaknya sakit, boleh nggak? Boleh. Boleh. Bu Lili itu boleh meminjam atau boleh berhutang karena akan digunakan untuk kebutuhan, yaitu membayar biaya rumah sakit anaknya. Jadi pesan saya ibu-ibu semua bahwa jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berutang. Ya, utang yang tidak dikelola dengan cermat bisa membawa masalah yang besar. Nah, banyak sudah kejadian yang pergi keluar kota atau pergi pindah wilayah gara-gara dikejar hutang. Baik ibu-ibu, dari video itu tentang Bu Lili. Jadi Bu Lili itu karena saking butuhnya untuk pengobatan Agus, dia bisa meminjam dengan memperhatikan hal-hal yang telah dijelaskan tadi. Betul. Baik, coba saya lihat dari hasil rinciannya mengenai hutang Bu Lili. Coba disimak lagi ya. Suatu hari anak Bu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang 500 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan dorongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian berarti kira-kira yang mana antara koperasi, bank pasar, arisan, dan pinjam ke tetangga. Coba saya lihat hasilnya ibu-ibu. Dari arisan ini ya. Terus ini dari koperasi. Ini dari tetangga. Tetangga ini. Ini bank pasar. Kalau meminjam, yang perlu diperhatikan, carilah pinjaman dengan pengembalian yang paling kecil. Coba untuk bank pasar dari pinjaman 500 kembalinya 600. Besar gak? Besar. Berarti tidak dong? Terus untuk pinjam ke tetangga rumah, dari pinjam 500 dikasihnya 450, kembalinya 650. Jangka temponya juga tidak terlalu lama. Untuk koperasi pengembaliannya di film tadi memang kecil, hanya dari pinjaman 500 mengembalikan 540. Tapi berhubung Bu Lili tidak memiliki keanggotaan, dia tidak terdaftar, maka tidak bisa meminjam. Yang paling cocok yaitu ikut ke arisan. Dengan arisan pinjam 500, pengembalinya 550, jangka waktunya pun jauh 4 bulan. Dengan 4 bulan, dorongan yang dilakukan oleh Pak Rusli itu sampai hampir selesai, sampai bayaran terus gitu ya. Sedangkan Bu Lili sudah hampir tiba panen, kalau 4 bulan kan sampai nututi semuanya ya. Jadi Bu Lili pinjam arisan, enaknya pinjam di arisan.
Jadi ibu-ibu sekalian, bahwa kita ini jika meminjam boleh berutang asalkan ada kebutuhan yang sangat mendesak, seperti kasusnya Bu Lili tadi, yaitu butuh karena untuk membayar biaya rumah sakitnya si Agus. Terus. Paham ya? Paham. Paham, jawab paham. Berarti kita lanjut ke materi berikutnya.